Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadratir rahim wa jasadi wa badilin sahibi hadzal kitab al-mu'allif kitab Syekh Muhammad Abdullah Saifullah al-Masud nafa'na wa iyyakum bi ilmihi wa jasadi al-mu'allif baini wa baina karamatihi wa ma'unatihi Syekh Muhammad Abdullah Saifullah al-Masud. Al-Fatihah. Alhamdulillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah syabadiyah Mahan Suryalaya Mursidullah wa Murabbi Arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah al-Masud. Semoga dengan karomah yang nyata melalui kitab ini, kita semua rohani kita tetap terbimbing menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia para wakil talqin, khusus Pangresa Abah Jagat, semoga beliau senantiasa diliputi oleh karomah Pangresa Abah Hamid, sehingga beliau dijaga, dijaring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas yang manfaat dari tugas itu terpancar kepada kita semua. Para ikhwan akhwat, para bestiku terkasih, ini manakib paling seru karena di sini manakib, di sana dugem kib. Mereka sedang berdikir, mendikirkan idolanya Pangresa. Barusan saya sambil ke air ke situ, itu lihat, mereka dikirnya lebih seru dari kita. Insya Allah, saya bilang baik, ini luar biasa. Ya, mereka mengingat, mengejar, memburu idola mereka yang diidolakan. Kata pegang kaki itu, Allah lebih idola dari siapapun. Kok nggak kayak gitu ya ngejar? Untung ada para wali-wali Allah sebagai wakilnya. Saya pernah mendengar dari lisan Pangresa Abah sendiri, Allah itulah tudrikul absar wal absar. Allah tidak terlihat, tidak akan dijangkau. Yang bisa kamu jangkau adalah tangan para kekasihnya. Itu Pak. Makanya ini manakib terseru yang pernah saya alami. Hari ini saya diberi tugas untuk membuka sepercik dari karomah beliau, yaitu membuka tentang rahasia pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kalau secara adat disebut dengan bulan Rewah. Ya, Rewah itu bulan senang-senang. Nah, arek ripuh bulan puasa gitu. Jadi disebut bulan Rewah. Ya, jadi yang biasa healing, ayeuna teh hariling, yang biasa makan-makan, mak itulah bulan. Bahasa Jermannya mak. Bulan Sya'ban ini itu terdiri dari 5 huruf. 1 shin, yang kedua ain, yang ketiga ba, kemudian alif, kemudian nur. Ternyata ini rahasianya dahsyat sekali. Pertama, bulan ini shinnya itu adalah bulan untuk bagaimana kita meraih syukur dan hakikat syukur. Karena syukur itu ternyata ada 3. Ada syukur lisan, syukur badan, syukur kolbu. Syukur lisan mah gampang Pak. Jika Bapak alhamdulillah itu sudah syukur Pak. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Nggak dapat nikmat, mantep. Habis makan, alhamdulillah terap, alhamdulillah. Sing minang we terap. Alhamdulillah. Syukur lisan. Sekarang syukur badan. Perhatikan badan kita. Salah satu tafsir misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tubuh kita ini didesain hanya untuk beribadah, Pak. Dari atas kepala sampai ujung rambut dengan ketombenya, Pak. Dari bawah kaki dengan roromehen, yang disebut roromehen, perpecahan antar suku lah. Dari tengah seadanya, itu semuanya didesain hanya untuk beribadah. Jadi kalau tidak dipakai untuk beribadah tubuhmu, silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Itu syukur badan. Makanya disebut syukur di situ adalah sorfun ni'ami lima yardallah. Yang menggunakan sesuatu fasilitas yang diberi oleh Allah sesuai dengan keinginan yang pemberinya. Ibu-ibu pun diberi gelar oleh bapak-bapak, mohon maaf, supaya tidak ada yang menghinakan ibu, oleh ibu digadaikan. Karena terjerat Bang Emo, Bang
antum dan lain-lain, marah suami ya, karena tidak sesuai dengan keinginan yang membelinya. Maka syukur badan itu kalau bapak bisa seluruh anggota tubuh kita semuanya dipakai ibadah. Kalau enggak, silakan bertanggung jawab di hadapan Allah ilahi. Dua-duanya kayaknya gampang, yang susah itu ini yang satu, syukur kolbu gimana bentuknya kalau kita nggak tahu. Makanya dengan adanya kehadiran mursyid memberitahu idza dzakartani syakartani. Karena ketika kolbu kita bisa bersyukur, maka otomatis karena kolbu itu adalah pusat, maka seluruh tubuh lisan kita itu bisa jadi bersyukur. Tapi kalau syukur lisan, kolbunya belum tentu. Syukur badan, kolbunya belum tentu. Tapi syukur kolbu semuanya dapat. Gimana syukur kolbu itu hakikatnya? Itulah yang disebut dengan dikir. Ya. Hanya dikirnya seperti apa? Kenapa begitu? Karena dikir kolbu itu tidak lain adalah dikir ruh, Pak. Ruh kita bermasalah, Pak. Halo? Gak serius ya? Bermasalah, Pak. Karena ruh itu kemudian diturunkan ke alam jasad ini. Itu masalahnya. Ketika ruh ada di alam bawah, nggak ada masalah karena dia nggak ada jarak dengan Allah. Tapi ketika ruh itu oleh Allah diturunkan ke alam dunia ini, begitu ruh masuk kepada badan, bermasalah. Masalahnya masalah yang paling serius dibanding bapak dikejar janda. Lebih serius, Pak. Kenapa? Karena ruh itu ketika diturunkan ke dalam badan itu melewati 7 alam, Pak. 7 alam yang jauhnya tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Pertama alam ahadiyah, alam wihdat, alam wahidiyah. Itu 3 alam ilahi, bentuknya cahaya semua. Begitu miliaran tahun untuk menerobos 3 alam itu. Turun lagi ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam amsa, baru muncul di alam ajsam. Itu masalahnya. Dan begitu masuk di alam ajsam, Allah sendiri yang menginformasikan. Pertama, ruh sudah di warning di sana bahwa ketika kamu nanti turun ke alam ajsam, nyuruh semua kata ruh kita. Kenapa? Karena Allah bertanya, kamu ikat dulu perjanjian dengan aku. Janjinya hanya satu, bahwa akui aku sebagai Tuhan, jangan kamu lupakan. Kata roh, kenapa sih engkau bertanya begitu? Siapa canyaho, karena kamu akan menerobos alam yang sangat luar biasa. Sehingga dengan jauhnya alam itu, ketika kamu masuk ke alam ajsam, Masya Allah, maka inna kunna an hadza ghafilin. Itu satu problemnya. Kamu tuh bakal lupa sama gue gitu. Kayak bapak mau manakib, itu kan menerobos beberapa alam. Begitu di manakib seueur nu herang, Pak. Poho balik ke iman. Itu bau alam manakib, belum dugemkir, Pak. Masalah yang kedua, dia masuk ke alam jasad. Sedangkan ruh dengan jasad ini 2 agregat yang berbeda, Pak. Maka ketika ruh itu masuk ke alam jasad, mohon maaf, ruh ini mengalami batas dan sekat yang luar biasa, tipis tapi tidak mudah ditembus karena dia ada di 2 alam, yaitu alam dia dan badan. Dia halus, badan kasar. Inilah yang membuat Allah membuat huruf ain. Di ain itu maka Allah membuat 2 cara, yaitu al-ahdu. Al-ahdu itu artinya perjanjian. Perjanjian ruh kita dengan Allah, dan setelah masuk ke dalam jasad kita itu ada 2. Pertama, al-ahdu dzihni, itulah ketika di alam sana itu belum bermasalah. Tapi ketika itu turun menerobos 7 alam, lalu kemudian masuk ke dalam jasad, dia jadi lupa perjanjian itu. Maka Allah membuat solusi yang kedua. Apakah itu? Itulah al-ahdul khariji. Al-ahdul khariji, perjanjian kedua yang harus ditepati oleh manusia ketika dia sudah keluar dari alam sana menjelma di alam ini. Itu. Makanya perjanjian ini tidak mudah kalau orang tidak tahu tentang riwayat perjanjian itu. Nah, masalahnya manusia itu kan
Begitu ruhnya masuk, dia ruhnya sudah ada di dua alam, Pak. Al-ahdud dihni di alam sana, al-ahdud khariji di sini, Pak. Masalahnya ketika di sini, ruh dengan jasad itu ternyata ada batas yang disebut dengan barzakh. Selama ini kita mengenal barzakh itu hanya alam kubur. Bukan. Makna barzakh itu banyak sekali. Salah satu hakikat makna barzakh itu adalah sekat alam antara ruh dengan jasad. Bersatu, tapi ada garis batas. Yang garis batas itu tidak mudah untuk diterobos. Bapak pernah tahu ruh Bapak sendiri? Halo? Halo? Bapak tahu badan Bapak? Tahu? Sok ninggalian. Sok ninggalian. Tahu nggak ruh Bapak? Badan dengan ruh tidak menyatu, tapi Bapak pengen melihat ruh sendiri tidak bisa, karena ada barzakh. Itulah makna barzakh di dalam diri kita. Makanya kalau para ahli mendefinisikan barzakh itu di dalam kitab Fadhailus Zuhur, dia itu menyatu dari dua yang terpisah, tetapi tetap ada batas, yaitu batas dohir dan batin. Batas dohir dan batin tidak lain adalah batas tubuh kita dengan ruh. Ongko ngahiji tapi itu apa? Di mana sih eta batasnya? Bagaimana itu bisa kita rasakan? Ini ada apa? Makanya di sini ada yang disebut dengan dohir dan batin. Mari kita telisik. Betul nggak bahwa ini tuh jaraknya dekat sekali? Cung yang masih punya telinga. Ada telinga, ada mendengar. Awas, beda Pak. Bapak tahu nggak batas antara telinga dengan yang mendengar? Dengan daya pendengaran, padahal ada di telinga Bapak. Telinga itu dohir, kemampuan mendengar batin. Bapak punya mata? Punya penglihatan? Pernah melihat penglihatan Bapak? Ayo. Itu ada barzakh di situ antara pendengaran dengan telinganya, antara hidung dengan menciumnya, antara lidah dengan rasa mengecapnya, antara mata dengan penglihatannya. Yang satu dohir, yang satu batin. Ada, dua-duanya menyatu, tapi tidak bisa saling menerobos karena ada yang disebut barzakh di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan hakikat barzakh di dalam tubuh kita. Kita bisa merasakan antara telinga dengan kemampuan mendengar. Dekat sekali, Pak. Allah lebih dekat daripada itu. Allah lebih dekat daripada itu. Ayo, nah, hari kehadiran kelong wewe, kelong laki terasa. Aduh, di sini ada penampakan. Wah, di sini ada janda. Wah, di UIN lagi rame Pak. Itu ada sajadah yang ada kompasnya. Itu kalau dipasang, kalau ada janda lewat, itu kompasnya bergerak Pak. Yang mau COD boleh sama saya. Khusus untuk jamaah malam ini Pak. Ya Allah, telinga dengan mendengarnya, mata dengan melihatnya, itu sudah dekat. Tetapi ada barzakh. Allah lebih dekat dari itu. Kebayang tuh? Itu yang disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu maksudnya. Lalu bagaimana kita bisa menerobos itu? Bisa menerobos barzakh itu. Karena kalau tidak bisa menerobos, sampai kapanpun kuntilanak kehadirannya terdetek, hari Allah yang lebih dekat daripada sekedar mata dengan penglihatannya, kok nggak terdetek? Itu ada yang bisa menerobos itu? Kagak. Maka mohon maaf, tidak ada yang bisa menerobos barzakh tadi ke alam ilahi ternyata kecuali zikir. Satu-satunya alat untuk menerobos itu sampai ke alam ilahi, sampai ke alam ilahi. Hanya untuk menerobosnya tentu saja untuk joga jelang kadinya. Itu makanya zikirnya dibagi dua. Kenapa? Karena ruh di alam sana, kita dari luar nih mau menerobos, tabrakan dulu dengan badan. Di badan kita ada nafsu. Nafsu masih ingat yang ngenap-ngenap handapun itu? Sebelum masuk ke pintu ruhani yang disebut dengan kolbu, Bapak
harus berhadapan dulu dengan itu. Sedangkan itu ada 7 Pak herdernya. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Terobos dulu itu. Disitulah pentingnya zikir jahar. Maka zikir jahar itu kata Abah, lakukan dalam keadaan selalu suci. Yang kedua, harus bersuara. Yang ketiga, tepat sasarannya. Pak. Makanya jangan kaget kalau zikir udah sampai kencang ngebul. Tasbihnya sampai beye gitu. Waktu itu saya bilang sampai diganti dengan tasbih yang 2. Sekarang ibu-ibu tasbihnya diganti dengan lato-lato. Ini, saya nggak ngerti ini. Kok ibu-ibu ikut mainan anak-anak diajar lato-latonya, Pak berencenut kan tuh. Padahal ada lato-lato bapak-bapak. Kalau main yang itu tidak akan berjenut, Pak, karena itu kenyal sekali. Oh, maka zikir jahar jangan dianggap enteng dan gerakannya harus tepat, menerobos titik-titik itu. Dari mana itu sumbernya? Dari mulai lawamah, dari mulai ini dia menerobos apa tuh? Dikitnya kan lebih simpan di bawah udel ya. Kenapa? Karena pusat syahwat di situ. Kalau tidak ditarik ke atas, mohon maaf, dia pengennya ke lato-lato terus. Makanya yang ditarik ke atas membersihkan kotoran yang sudah di perut. Siapa tahu banyak barang haram, barang syubhat, itu harus diterobos dulu. Terus ke sini nafsu rodiyah yang tidak ridho memaafkan orang lain. Nggak ridho ada orang yang lebih daripada dirinya. Nggak ridho ada orang yang mengatasinya. Karena aku rodiyah, mardiyah, naik ke sini. Berapa banyak manusia yang celaka karena ininya. Naik ke sini ke hidung. Berapa banyak yang bisa membersihkan hidungnya dengan wudhu, dengan kumur-kumur, dengan istinsyak. Mohon apa dengan istinsyak itu semua dibersihin. Sampai tai ini, itu bahasa Cina, korong. Kalau bahasa Eropanya yufil. Ya. Yang di sini tai mulut, zigo bahasa Cina. Itu dibersihkan tiap hari dengan wudhu. Tapi kenapa kata-kata kotornya masih keluar? Kenapa raihatul jannah tidak tercium? Tapi kejelekan tetangga, mohon maaf, 7 komplek kok masih tercium. Kemana wudhumu? Karena itu sudah jadi sesuatu yang goib. Dibersihkan ke sini lah, naik lagi ke sini. Nafsu amarah yang selalu urusannya dunia, naik lagi ke sini sampai ke kamilah yang sudah merasa paling sempurna. Turunkan ke sini, ke rodiyah sampai ke nafsu apa ini? Sawiyah. Rodiyah itu tidak ridho kalau di papatahan kayak begini. Pak Isep jam 10. Ya banding gandeng dia. Tidak ridho, tidak sehatkan. Kemudian turun ke sini, sawiyah, sok pinter karena merasa sudah paling senior. Naik lagi ke sini, ditaikan ke mana? Mutmainah kan nafsu baik, ada jeleknya, Pak. Mutmainah itu kayak baik tapi brengsek. Wajahnya ajengan, dalamnya bajingan. Itu mutmainah yang jelek. Turunkan ke bawah, simpan di sebelah sini. Itulah nafsu lawamah yang suka mencela. Ada yang hikmah ilmiah dicela, ada yang salah baca mankobah dicela, mencela. Itu Pak yang harus pertama dibersihkan dengan zikir jahar itu. La ilaha illallah. Makanya gerakannya jangan salah. Kalau salah hasilnya salah. Dari manakib ke dugem-kib. Zikir gak ada hasilnya. Tapi alhamdulillah jadi selebritas manakib sudah. Ini yang jadi masalah. Ibu mengidolakan apa, zikirnya kemana? Itu Pak. Karena itu untuk membersihkan Pak, membersihkan kotoran yang tadi. Baru Bapak masuk kepada kolbu Bapak. Disitulah yang tadi dibersihkan namanya tahalli. Maka diisi kolbu Bapak dengan tahalli. Cukup ke satu titik, nanti penuh semuanya. Nah, bagaimana caranya? Kalau begitu, karena hanya zikir yang bisa menerobos alam itu. Inilah zikirnya itu bukan zikir sembarangan, tapi zikir yang harus dialifkan. Alif itu apa? Isbat. Isbat itu apa? Isbat bil kolam. Tapi makna kolam dalam arti isbat di sini bukan kolam dalam arti tulisan.
Karena kolam dalam arti tulisan, sekalipun menulis, dia pakai alatnya tinta, pasti luntur, Pak. Tapi isbat di sini lebih tajam daripada kolam. Tetapi ketika dia mengisbat, memahatkan kepada yang dipahatkannya, yaitu pusat dzikir, tidak akan hilang oleh apapun. Apakah itu? Lisan mursyid. Disinilah pentingnya mursyid. Maka kalau dzikirnya tidak diisbatkan di situ, mohon maaf, dzikir kalimat sehebat apapun tidak akan bisa. Kenapa? Karena kalau dipahatkan sampai kapanpun tidak akan hilang. Beda dengan dituliskan. Disinilah perjalanan rohani kita tergambar pada bulan Sya'ban ini. Karena itu maka nanti setelah diisbatkan, kemudian dimasukkan ke dalam kolbu, maka dia akan berbekas sampai kapanpun. Dan kalau itu dilakukan di bulan Sya'ban, maka akan keluar nun. Akhirnya kan huruf nun. Nun itu apa? Nur. Saya bongkar sedikit tentang manakib. Karena saya khawatir dengan cerita yang berulang, manakib gitu dongeng kayak takemi. Maka singkatkan sedikit dari mankobah itu. Mankobah yang kemarin. Kalau tidak salah, mankobah keberapa itu? Ya. Bulan Rajab, Rasulullah Isra Mi'raj. Ya. Begitu mau menaiki buruknya ejegeler bahasa Jerman. Tidak mau ditunggangi oleh Rasul. Ditanya Rasulullah, kasih buruk. Oh, kenapa kamu seperti tidak mau ditunggangi oleh saya? Nanti dulu bro, kata si buruk ini. Gua bukan kagak mau ditunggangi sama Allah, tapi lo ikat perjanjian dulu dengan gua. Maksudnya, gua mau ditunggangi sama Allah. Tapi ketika nanti di akhirat lo mau masuk surga, tunggangannya jangan yang lain, mesti gua. Oke, kata Rasulullah. Deal. Baru dia mau ditunggangin. Pas mau ditunggangin, buruknya tinggi. Gimana gua mau naik? Maka Allah memanggil ruh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallah. Lalu beliau menyediakan pundaknya untuk diinjak Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa naik buruk. Ini yang dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak percaya tentang karomah Tuan Syekh. Kenapa? Kata mereka, teka hatiku emek, komo ku jelema. Rasulullah tahun berapa lahir? Syekh Abdul Qadir tahun berapa? Lahir. Mana ada itu? Abdul Qadir sudah ada, bahkan pundaknya sudah diinjak. Di mana itu kejadiannya? Biduah. Saking biduah. Itu kejadian di alam ruh, namanya ruh kumal. Ruh kumal adalah ruh yang sudah diciptakan Allah dari sana, qoblal jasad. Nur Muhammad salah satu induknya ruh kumal, jasadnya baru lahir 572. Itu Pak. Jadi di alam sana, maka nanti diisyaratkan ketika yaumil kiamat akan ada bekas di pundak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan karena Rasulullah menginjak ruh kumal beliau, maka seluruh wali Allah nanti akan ada di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Ada lagi kayak contohnya? Ada. Ini manakib yang kemarin nih, kalau mau dibuka isi bosan gitu udah. Nah, di langit keempat Rasulullah ketemu Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, Muhammad, gue dengar nanti umat Allah di akhir zaman itu akan ada banyak ulama, tapi ulama di zaman Allah itu sama dengan Nabi di zaman gue kagak ngerti. Emang ada tuh yang kayak gitu? Masa sih ulama di zaman kamu sama dengan Nabi di zaman gue? Kalau tak bisa. Rasulullah nggak tahu, hanya tanya ke Jibril, Bril, sini, ini saudara gue nih nanya, emang bener nanti akan ada ulama di zaman saya nanti, tapi pangkatnya sama dengan Nabi. Si itu protes, satu lancet orang Nabi Isa. Oh ada, siapa nih, panggil temunya, dibawa ke Nabi Isa, ditanya oleh Rasulullah, kamu nanti akan memfatwakan bahwa ulama di zaman aku akan sama pangkatnya dengan Nabi. Nabi Isa itu protes, saya pengen tahu siapa namamu, menyebut ruh kumal Imam Ghazali. Apa dia katakan? Namaku adalah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Cek Rasulullah panjang teuing sia. Nu pendek we apa? Al-Ghazali. Dicanak ke hadapan Nabi Isa.
Kang pan lanceuk. Kang Is. Tah ieu tah engke bakal mengatakan begitu. Kamu iya. Iya luar biasa Muhammad. Mun kitu mah atuh saya ge pengen jadi umat kamu. Yang lebih dahsyat lagi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah ditolong ku Sayyidina Ali dalam satu musibah. Kapanggih ge encan. Itu hukuman. Mursyid-mursyid itu sampai ke sana, Pak. Ruh kumal ini sudah ada sebelum badannya ada. Bahkan ketika badannya ada, dia bisa ada di mana-mana, Pak. Halo? Cuman kalau ilmu ini dibongkar, sih dipakai nyanung. Aduh. Jangan batu. Ini manhaj itu harus dibuka, Pak. Bahkan ketika jasadnya sudah tidak ada, ruhnya itu tetap hidup. Ruh kumal eta mankobah nu kamari. Mankobah nu ayeuna punten, Pak. Tuan Syekh itu di bulan Sya'ban sampai didatangi cahaya. Cahaya ini nur. Nur ini ada dua. Satu bil amfa, dua bil haq. Bil amfa diibaratkan nur itu Quran. Tapi menurut para ahli sufi, nur ya nur. Jadi ketika Bapak benar melaksanakan langkah Tuan Syekh pada bulan Sya'ban itu punten. Wudu subuhnya dari Isya. Katurutan mah. Halo? Yang kedua, sholatnya berarti ratusan rakaat. Iya nggak? Doanya yang tadi di akhir bulan Sya'ban diberi nur ke Allah. Dan itu hakikat benar-benar nur. Jadi kalau kita mau dapat itu, sok seperti itu. Kumatu ini guru kita, mursyid kita, menggiring muridnya ke sana. Ulang alhamdulillah, engkewe sapeting di malam nis 900 rakaat. Engkewe ditungguan. Ayo nepi ka ditu teh punten deui kaburu asal urat. Ketik ayeuna kamar. Ya, itu nur benar-benar nur, Pak. Kenapa? Allahu nur. Mau ditafsirkan apa? Tergantung itu ketajaman daripada ruh kita. Mau nur dimaknai majazi, mau nur dimaknai hakiki. Kalau mau dapat itu, ikuti Tuan Syekh tadi. Atau 100 rakaat engke atau dicecel sugan ayeuna menyari motor di kiri dia tadi ibadah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.